Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So quick update for today. Happy weekend by the way. Before kita start, saya ucapkan kepada teman-teman. Jadi karena ini weekend ya, mungkin market nggak akan terlalu banyak activity. Akan tetapi kita lihat hari ini pergerakan lumayan menarik ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, karena ada satu dampak daripada news data yang dirilis, yaitu PPI atau Price Producer Index. Dan angkanya ternyata di atas ekspektasi atau di atas forecast, dan ini tentu saja kurang begitu baik untuk situasi pada inflasi di Amerika. Jadi memang kalau misalnya kita lihat angka yang ini dirilis lebih tinggi, itu harusnya bisa mempengaruhi kenaikan suku bunga ya pada Amerika Serikat, dan itu akan dirilis pada 4 hari 19 jam mendatang, dan so far sih angkanya 77% di angka 0,5%. Saya pikir mungkin PPI tadi nggak terlalu banyak berimpact ya terhadap kemungkinan besar terhadap apa yang akan diambil keputusannya oleh si The Fed itu sendiri, karena the biggest event itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua untuk next week is CPI. Jadi itu akan ada di hari Selasa, dan kemudian ada di hari Kamis kita akan ngelihat akan ada FOMC interest rate decision. By the way, next week mungkin ya di hari Selasa, mungkin antara hari Selasa atau Rabu kita akan adakan live session atau live streaming. Mungkin di hari Rabu lah ya, after CPI kita akan ada live streaming di YouTube saya. Kita akan ngebahas sedikit tentang apa yang akan berpotensi terjadi pada FOMC press conference. Kita juga akan bahas potential skenario-nya juga untuk pergerakan Bitcoin, apa yang bisa terjadi, dan hopefully kita bisa ngelihat semacam relief rally lah ya pada market. Hopefully guys. Alright, ini tadi soal ini apa namanya ya, PPI ya. Jadi waktu begitu PPI rilis datanya lumayan, angkanya sedikit naik, akhirnya Dow Jones turun. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu rata-rata drop ya sekitar hampir 1%, dan tentu saja itu juga mempengaruhi pergerakan pada Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, posisi Bitcoin memang dia terrebound dari area rising wedge pattern yang kemarin kita sudah gambarkan. Akan tetapi untuk kesekian kalinya kita terkena rejection lagi pada area resistance yang lebih kurang sama, dan itu di angka lebih kurang $17.250. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam 1 jam 14 menit mendatang, ini akan menjadi close candle untuk time frame daily, dan itu artinya kita close sedikit lebih rendah daripada closing price kemarin ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini sebenarnya dia create higher high, tapi ya sayangnya nggak finish strong aja. Akan tetapi dengan closing higher low-nya pun ini udah terbilang cukup baik lah ya untuk posisi daripada Bitcoin. Karena kalau kamu perhatikan, teman-teman perhatikan di sini closing kemarin itu menunjukkan close dengan bullish engulfing. Artinya entah gimana ya, intinya buyers men-take over market, dan pada akhirnya kita ngelihat ya buyers kembali dominan. Alright, so midterm sebetulnya kalau misalkan CPI dan FOMC press conference atau statement yang dirilis pada next week itu positif, harusnya kita masih punya dukungan sekali lagi untuk mengejar kisaran level 17.800 sampai 18.500. Tapi kalau misalkan di luar ekspektasi dan ternyata seperti PPI hari ini alias CPI-nya malah naik, itu mungkin akan jadi bad news buat kita dan mungkin untuk market crypto. Alright, next one, kita bakal bahas yang lebih penting ya. Jadi sebenarnya dari time frame hourly ini yang lebih, menurut saya lebih penting sih untuk kita bahas ya. Tadi kita waktu sorean lah kira-kira ya di Advance Group kita sempat share analisis untuk Bitcoin kembali. Kita ukur potensi untuk wave 5 dengan menggunakan Fibo extension. Jadi kita tarik extension dari wave 1 ke wave 4-nya dia, possibly itu di kisaran area ini ya, bottomnya ya di kisaran $17.156, dan kita dapatkan area potensi topnya itu ada di Fibo 100%, 127 dan 1618. Tapi akhirnya kalau teman-teman perhatikan tadi pada saat PPI dirilis naik angkanya, itu harga sempat ke shake ya. Before harganya dibanting turun, itu harga sempat ke shake naik ke atas. Kemungkinan ini kayak stop loss hunter. Jadi buat orang-orang yang mungkin melakukan short dari kisaran range ini,
istilahnya dikenain dulu nih stop lossnya, di liquid dulu atau di cut dulu ya sama bandar lah orang bilang bahasanya, sebelum akhirnya turun. Jadi kalau kita ngelihat progres pergerakan saat ini seperti yang kemarin kita bahas teman-teman sekalian, ada possibility kita wave 1, wave 2 before wave 3. Jadi memang pullback itu big potentialnya terjadi dan memang harus terjadi, and then potential areanya itu saat ini kamu bisa consider sebagai area resistance dari pergerakan pada kisaran tanggal 7 Desember atau 5 sampai 7 Desember, dan kalau di extend sementara itu area yang menjadi potential area support kita, dan ternyata bersamaan dengan Fibo 38,2%. Ya, jadi dari bottomnya which is di sini ya, dari paling bawah wave 1, 2, 3, 4 dan 5, kamu tarik Fibonacci retracement dari sini ke atas ya, dan kita dapatkan area Fibo 38,2 di $17.098 dan $17.000 untuk area Fibo 50%. Kalau kelihatan dari posisi saat ini sih ya, kita sih belum katakan ini benar-benar terkonfirmasi ya. Biasanya proses koreksi pun terjadi dalam 3 wave, which is bisa jadi kayak gini. Jadi ABC corrective pattern untuk wave 2, baru kemudian kita close ya, istilahnya bukan close sih, kayak finishing untuk wave 2 nya, and then baru kita meneruskan untuk menuju wave 3. Nah itu mungkin bisa diantisipasi oleh kita semua untuk progres Bitcoin saat ini. Kalau teman-teman lihat dari time frame 15 menit, pengen lihat secara detail, kamu bisa lihat bagaimana inverse V formation terbentuk, proses pullback, kemudian a little bit sideways breakdown, dan setelah breakdown ini terus-terusan ya, kita bisa ngelihat progresnya saat ini masih didominasi oleh sellers, dan ekspektasi untuk ngelihat harga istilahnya membentuk ABC corrective pattern itu biasanya kita ngelihat dia cenderung turun dulu ya. Yang pertama untuk A wave-nya itu biasanya terdiri atas 5 wave correction, kemudian naiknya itu nanti ABC correction untuk wave B, mungkin pada prosesnya itu sekaligus untuk ngetes area supply zone-nya ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan lowest price, which is kita belum break dari lowest price-nya dia. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih kurangnya ini kita masih berada di dalam satu area yang sama, dan karena terjadi breakdown di sini, kamu bisa perhatikan itu berarti kita memiliki area supply atau tekanan sellers dari sini. Jadi sellers masuk ini signifikan banget, cuman butuh 3 candle di time frame 15 menit, artinya cuma butuh 45 menit untuk harga tertekan dari kisaran 17.200 sampai terendahnya sempat di $17.057. Jadi ekspektasi untuk saat ini kalau misalkan kamu mau lebih kecil lagi, lebih rinci lagi, lebih detail lagi, this gonna be potential supply zone juga, dimana secara close candle at least kali ini kita udah close lebih rendah. Jadi kamu bisa consider bahwa posisi pergerakan itu sebetulnya sudah create yang namanya lower low, at least based on closing price. Jadi kalau ubah ke line, nah kira-kira seperti ini ya. Jadi kita udah dapat konfirmasi based on closing price-nya, kita udah mendapati yang namanya lower low, dan dengan demikian kita bisa katakan atau sedikit berasumsi bahwa ada kemungkinan terdapat oversupply di kisaran range tersebut. Jadi kalau misalnya harga naik, wah kemungkinan rejection lagi dan seterusnya. Jadi sementara selama sellers masih dominan, selama kita belum melihat istilahnya harga berusaha untuk break dari supply zone-nya, ya menurut saya nggak perlu terlalu terburu-buru. Tapi memang secara keseluruhan saya melihat ini sebagai opportunity untuk melakukan long position pada Bitcoin. Cuma tinggal masalah menunggu konfirmasi aja untuk higher low-nya, and then setelah kita dapat higher low, tinggal perhitungkan aja lah setup dan trading plan-nya gimana supaya teman-teman entry istilahnya ada perhitungan untuk stop loss-nya dan resikonya bisa diatur dulu di awal. Alright, jadi sekilas itu mungkin untuk update saya seputar Bitcoin. Kita lebih banyak ngebahasnya untuk trading ya, dan mungkin tambahan sedikit, teman-teman bisa berasumsi bahwa ada kemungkinan kita membentuk semacam falling wedge pattern. Alright, so I think that's it everybody. Once again, thank you very much for watching, dan I hope teman-teman enjoy weekend-nya. Selamat beristirahat, selamat bersantai, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. God bless everyone. Have a nice day guys. Have a nice weekend. Cheers and bye bye guys.